Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Di malam hari ini kita akan melanjutkan untuk kelas publikasi artikel ilmiah. Di sini Guru Inovatif Indonesia sudah melaksanakan kelas ini untuk di bulan ini pada minggu yang ketiga ya. Di minggu yang pertama kita sudah membahas bagaimana mencari ide penelitian, kemudian menulis pendahuluan dari suatu artikel ilmiah, kemudian di minggu yang kedua Bapak Ibu sudah mulai menulis metode penelitian dan sudah berusaha untuk menuliskan rujukan-rujukan dan juga melakukan parafrase sesuai dengan saran yang sudah kami sampaikan di pekan lalu gitu ya. Dan juga ada juga Bapak Ibu yang sudah mulai menulis hasil dan pembahasan. Nah, di pertemuan kali ini merupakan minggu yang ketiga, ini adalah minggu yang terakhir untuk Zoom meeting. Kami akan membahas tentang kelanjutan dari minggu yang kemarin. Di minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang metode penelitian. Di minggu ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan, kemudian juga bagaimana menulis kesimpulan serta daftar pustaka. Nah, kita dengan adanya keseluruhan materi itu Bapak Ibu nanti sudah memiliki pemahaman yang lengkap sehingga selanjutnya tinggal Bapak Ibu menyelesaikan artikelnya atau mungkin masih ada kendala, Bapak Ibu tetap bisa melakukan diskusi, komunikasi dengan kami sehingga benar-benar artikel Bapak Ibu sampai tuntas. Termasuk apabila Bapak Ibu akan melakukan penelitian tidak hari ini atau tidak dalam bulan ini, tidak masalah, tetap kami tunggu sampai dengan Bapak Ibu melakukan penelitian sampai tuntas. Misalkan Pak, saya akan melakukan penelitiannya di bulan Januari, tidak masalah Bapak Ibu. Tetap kami tunggu, nanti Bapak Ibu di bulan Januari bisa menulis hasil dan bahasan sampai kesimpulan, sehingga tidak perlu Bapak Ibu khawatir, tetap kami akan bimbing sampai dengan tuntas dan tidak perlu registrasi lagi jika memang Bapak Ibu akan mempublikasikan sebuah artikel ya, tidak. Itu adalah jaminan dari kami. Kemudian mungkin sedikit review dari minggu lalu setelah kami sampaikan tentang metode penelitian, ada beberapa dari artikel yang sudah Bapak Ibu kirimkan, ada beberapa yang mungkin masih belum tepat dalam menulis metode penelitian. Nah, ya ketidak kurang tepatan ini umumnya adalah metode penelitian yang Bapak Ibu sajikan masih terlalu banyak. Ya, metode penelitian dalam suatu artikel ilmiah Bapak Ibu benar-benar bisa harus rangkum lagi sesuai yang sudah kita sampaikan. Mungkin cukup 1 paragraf boleh, 2 paragraf boleh gitu ya. Yang jelas sekitar 10% dari jumlah halaman umumnya artikel. Artikel misalkan Bapak Ibu artikelnya nanti sekitar 10 halaman atau 11 halaman, maka metode penelitian yang bisa Bapak Ibu tulis itu maksimal 1 halaman. Ya, maksimal 1 halaman. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Jadi misalkan andai kata Bapak Ibu ingin menulis sebuah artikel PTK yang isinya nanti ada bagaimana pengumpulan data, bagaimana pengumpulan data, analisis data, maka yang sebanyak itu dalam satu bab biasanya sekitar 7 halaman sampai 8 halaman gitu ya di dalam sebuah laporan penelitian. Bapak Ibu rangkumlah itu menjadi 1 atau 2 paragraf saja. Jadi langsung to the point. Bahwasanya subjeknya siapa, instrumennya apa saja, kemudian yang teknik analisis datanya apa saja. Dan jika ada rumus-rumusnya, Bapak Ibu cukup menampilkan beberapa rumus yang sifatnya unik, yang tidak umum gitu ya. Jadi itu yang ditampilkan. Kalau yang sifatnya cukup sering dibahas atau mungkin alur penelitian yang sering sudah sebagian besar sudah tahu, itu nggak perlu juga nggak apa. Jadi tuliskan yang memang spesifik untuk Bapak Ibu akan lakukan ya. Jadi cukup 1 atau 2 paragraf saja itu sudah mewakili untuk artikel metode penelitian untuk sebuah artikel. Nah, itu sedikit tentang gambaran. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu masih bingung bisa ditanyakan kami, atau mungkin paling mudahnya adalah Bapak Ibu bisa langsung download contoh-contoh dan lihat oh seperti ini gitu ya, sehingga bisa diikuti ya, bisa
sesuaikan seperti apa sih menulis metode penelitian dalam artikel ilmiah. Nah, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Untuk selanjutnya akan saya beri kesempatan kepada Bapak Dr. Suwardi untuk menyampaikan bagaimana cara menulis poin, hasil, dan pembahasan pada sebuah artikel ilmiah. Untuk Bapak Dr. Suwardi, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Randi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera dan semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap belajar, kita sama-sama untuk berkreasi dan berinovasi. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, di pertemuan yang ketiga Bapak Ibu, yang kita sudah kurang lebih hampir 1 bulan kita berinteraksi di kelas publikasi ini, dan saya pribadi banyak sudah mengoreksi artikel Bapak Ibu dari judul, kemudian latar belakang, kemudian di metode kemarin terakhir, dan ada juga Bapak Ibu yang sudah selesai gitu. Ketika saya mengoreksi artikelnya dari sisi komponen penulisan sudah oke, plagiasi oke, dan banyak Bapak Ibu yang sudah publish, yang sudah kami publikasi di jurnal. Nah, itu semua silahkan Bapak Ibu, bagi yang sudah ataupun yang belum, silahkan Bapak Ibu bisa berinteraksi. Mungkin ada bisa saling sharing, tanya-tanya ataupun saling berbagi gitu ya, bagaimana teknik menulis dengan baik. Jadi tidak hanya kami gitu kan. Silakan Bapak Ibu bisa cek di status publikasi. Nah, di situ sudah jelas nama-nama yang sudah selesai di status publikasi itu sudah publish, ada yang sudah ACC, sudah terlihat di situ sampai mana prosesnya. Dan harapannya adalah Bapak Ibu bisa segera untuk publikasi. Yang dibutuhkan adalah sebenarnya bukan seringnya Bapak Ibu revisi, ada yang sudah 3 atau 4 kali gitu ya. Itu juga merupakan salah satu proses Bapak Ibu. Dan dari awal kami sudah ceritakan, kami pun yang sekarang ini yang mungkin sudah belasan atau puluhan artikel yang sudah terpublikasi, kami juga melalui proses itu. Kami dikoreksi, direvisi oleh reviewer, dan kami revisi juga, dikembalikan seperti itu. Nah, itu adalah proses untuk publikasi. Kemudian jangan merasa bahwa setelah Bapak Ibu revisi masih lagi dicoret seperti itu, ataupun lagi ditambahkan, direvisi. Jika Bapak Ibu ingat saja dulu ketika Bapak Ibu di konsultasi skripsi, pasti akan dibolak-balikkan skripsinya sampai dengan betul-betul bagus, sampai betul-betul layak untuk dipublikasi. Apalagi ini ketika Bapak Ibu sudah terpublikasi, itu akan bisa dibaca sama semua orang, bahkan sampai ke luar negeri itu akan dibaca artikel kita. Nah, apa jadinya kalau artikel itu tidak bagus gitu kan, kalimatnya masih membingungkan, itu akan dilihat oleh semua orang. Jadi kami secara pribadi di Guru Inovatif Indonesia ini kami akan bimbing sampai dengan selesai. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir jika memang tidak selesai di bulan ini, ataupun saya belum selesai penelitian seperti yang disampaikan oleh Bapak Randi tadi, kami akan tunggu Januari, Februari sampai seterusnya. Kami selalu undang. Ketika Bapak Ibu belum selesai Desember, Januari pasti kami undang lagi untuk diskusi, sekedar diskusi dan sampai selesai. Baik, izin saya share screen. Untuk materi hari ini, Bapak Ibu sudah bisa download di WA Group. Di situ sudah saya share juga tadi materinya. Dan hari ketiga ini kita akan fokus pada menyusun hasil dan pembahasan. Nah, ini juga banyak yang sudah sampai pada tahap ini karena di metode sudah cukup rasanya, karena metode itu paling simpel Bapak Ibu. Paling simpel ketika Bapak Ibu sudah mengetahui metodenya, oh PTK.
Nah, cukup jelaskan satu paragraf PTK itu seperti apa, langkah-langkahnya yang Bapak Ibu akan tempuh. Kemudian Bapak Ibu sedikit jelaskan bagaimana cara pengumpulan data dan analisis datanya. Selesai sampai di sana. Cukup satu paragraf saja. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rani tadi, Bapak Ibu tidak perlu merincikan sampai 2 lembar metode penelitian itu. Cukup satu paragraf atau maksimal lah 1 lembar, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Cukup jelaskan metode apa yang digunakan, kemudian langkah-langkah penelitiannya seperti apa, metode analisis datanya seperti apa. Cukuplah sampai di sana. Dan tidak perlu menjelaskan teori, Bapak Ibu. Seringkali saya lihat di metode penelitian Bapak Ibu yang ada di artikel itu jelaskan teori. Menurut PTK adalah, nah, itu nggak perlu, silahkan dibuang saja kalau ada yang teori-teori di sana. Karena pada dasarnya sudah dipahami oleh semua pembaca kalau itu adalah PTK menurut ini, dan teori itu sudah lama sekali. Jadi nggak perlu dijelaskan Bapak Ibu ya. Nah, fokus kita pada minggu ini adalah hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah. Baik. Full screen dulu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu harus dilihat kembali ataupun saya ingatkan kembali bahwa sistematika artikel itu seperti ini. Ada bagian-bagian ini, hasil dan pembahasan yang sekarang pada poin ketiga. Nah, nanti keempat dan kelima akan dibahas oleh Bapak Rani Pratama. Hasil dan pembahasan ini yang menjadi inti ataupun yang menjadi hasil dari tulisan Bapak Ibu. Apakah itu hasil penelitian? Apakah itu hasil dari review? Karena ada beberapa yang saya lihat yang menulis best practice, ada juga yang merupakan menggunakan penelitian tindakan, ada yang menggunakan penelitian kuantitatif. Disinilah hasil dan pembahasannya harus dibahas. Dan harus diingat Bapak Ibu, ada 2 kata di sini, ada hasilnya, hasil penelitian seharusnya di sini, hasil penelitian dan pembahasan. Ada hasil penelitian dan pembahasan. Jangan sampai tidak ataupun hanya sampai hasil saja. Nah, pembahasan juga ada di sini Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini yang saya ingin ingatkan sekali lagi Bapak Ibu. Bahwa wajib hukumnya Bapak Ibu mengikuti template ataupun lihat penjelasan yang ada di template-nya. Kalau Bapak Ibu tidak mengikuti template, nah ini yang menjadi faktor resiko yang banyak sekali direvisi artikel Bapak Ibu. Nah, ketika di template itu kan menjelaskan, cara menuliskan tabel seperti apa gitu ya. Kemudian cara apa saja isi dari hasil penelitian. Nah, silahkan itu diperhatikan template-nya. Dan dari awal kami sudah tekankan ataupun memberikan template itu karena jurnal yang kita tuju adalah jurnal yang kami kelola sendiri, yang sudah siap gitu ya untuk mempublikasikan. Nah, itulah yang dilihat. Kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan itu, ya berulang kali kami akan revisi gitu kan. Selain isi. Nah, memang nanti kami akan bantu untuk merapikan kembali, kami akan coba untuk memposisikan tulisan-tulisan Bapak Ibu yang sesuai dan rapi gitu kan. Tapi alangkah baiknya jika ingin cepat gitu kan, Bapak Ibu perhatikan juga kerapian dari tulisan Bapak Ibu. Nah, gitu. Kalau masih banyak yang ya hanya sekedar ada yang menulis paragraf pertama, kemudian paragraf keduanya jauh banget gitu ya. Terus ada yang nggak memperhatikan kerapian. Nah, itu tipsnya Bapak Ibu, dan sekali lagi silahkan setelah Bapak Ibu menulis, silahkan dibaca dulu. Ya. Dibaca dulu apakah memang katanya sudah benar,
kalimatnya sudah nyambung, antar kalimat dengan kalimatnya sudah sesuai dan nyambung tentunya. Jangan sampai kalimat pertama menjelaskan apa, kemudian kalimat kedua ya nggak nyambung gitu. Itu akan ditanyakan nanti apa maksudnya kalimat ini gitu. Nah, itu yang jadi catatan pribadi dari saya. Lalu ketika Bapak Ibu sudah, saya yakin pada pertemuan kali ini, setelah ini silahkan dibaca total template jurnal itu. Memang semua jurnal itu memiliki template yang berbeda-beda, tetapi 95% komponen dari artikel ataupun komponen dari isi artikel Bapak Ibu itu sama. Ada latar belakang, ada metode, ada hasil dan pembahasan, itu sama semua. Nah, ini yang pentingnya Bapak Ibu harus ketahui terkait dengan konten yang harus Bapak Ibu isi pada bagian-bagian dalam artikelnya. Oke. Nah, baik. Kita menuju ke menu utamanya. Hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, hasil penelitian ini yang Bapak Ibu harus tampilkan adalah data-data. Data-data yang Bapak Ibu dapatkan di lapangan. Apakah itu Bapak Ibu akan tampilkan nanti berupa angka, berupa tabel, narasi, gambar, ataupun diagram. Nah, ini adalah jenis datanya. Nah, di lapangan Bapak Ibu dapatkan hasil wawancara, sampaikan berupa narasi yang baik di sana, di hasil penelitian. Bapak Ibu dapatkan hasil prosentase yang ada di lapangan, tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, silahkan Bapak Ibu gambarkan, misalkan ketika Bapak Ibu sudah menampilkan data, misalkan yang menggunakan PTK nih, sudah mendapatkan data siklus 1. Nah ya, siklus 1 dijelaskan dengan tabel misalkan. Oh, ini datanya. Ada berapa persen jumlahnya, rata-ratanya seperti apa. Silahkan juga dijelaskan dengan narasi. Jangan sampai hanya tabel tok kalau kita bilang. Kalau Bapak Ibu tampilkan tabel di sana, jelaskan juga dengan narasi agar saling mendukung ataupun saling menjelaskan di sana. Karena mungkin ada yang lebih cepat mengerti dengan tabel, ada yang mungkin lebih cepat memahami dengan narasi. Jadi kita sebagai penulis itu menyajikan agar tabel dan narasinya ada. Ada juga yang lebih cepat memahami dengan grafik ataupun follow chart gitu ya, atau diagram. Nah, itu juga harus dikombinasikan data-data atau hasil penelitian itu sehingga tersampaikan dan terbaca oleh pembaca dan mudah dipahami tentunya. Kalau Bapak Ibu sudah menampilkan tabel, nah silahkan didukung dengan grafiknya ataupun diagramnya. Oh, ini adalah hasil siklus pertama dalam tabel. Kemudian dibuatkan diagram ataupun grafik dalam bentuk gambar di sana kan. Ketika sudah ada tabel, diagram, jelaskan juga dengan narasi. Ya, jangan sampai terpotong di sana. Ada yang hanya sekedar narasi. Ya, kalau penelitian literatur, kalau penelitian yang ada angka-angkanya silahkan dikombinasikan supaya mudah dipahami, ya. Kemudian catatannya adalah hindari data yang tidak relevan. Data yang tidak relevan ini maksudnya yang terlalu jauh ataupun yang terlalu luas, Bapak Ibu. Jadi cukup intisari dari hasil penelitiannya, ya, ataupun intisari data-data yang Bapak Ibu dapatkan, gitu ya. Kalau di data laporan mungkin ada di sana ada daftar nama siswa, gitu ya. Nah, di hasil penelitian di artikel ini tidak perlu. Cukup Bapak Ibu bisa ringkas saja dari mungkin menggunakan kode ataupun cukup berapa jumlah siswa ditampilkan saja jumlahnya, kemudian berapa nilainya, siklus 1 berapa nilainya, siklus 2 berapa nilainya, dan cukup sampai di sana. Tidak perlu Bapak Ibu menjabarkan nama siswanya, kelas berapa, kemudian
nilainya berapa, nilai ininya sampai yang terlalu banyak gitu. Cukup sekali lagi cukup ambil intinya saja. Oke. Kemudian sajikan data dalam bentuk gambar atau tabel yang mudah dimengerti. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi, silakan dilengkapi. Dan Bapak Ibu, jika memang itu berupa gambar ataupun tabel, silahkan dibuat ulang Bapak Ibu ya. Jangan sampai hasil screenshot ataupun hasil dari sudah berapa kali screenshot itu, Bapak Ibu tampilkan lagi di artikel, nanti kalau di website ataupun dicetak itu akan blur gitu ya. Silahkan coba untuk dibuat ulang. Kalau ada grafik ya dibuat saja di Excel ataupun di spreadsheet, itu sudah gampang sekali untuk buat grafik itu. Ya. Itu untuk hasil. Nah, lalu kita menuju ke pembahasan. Nah, ini yang sering sekali dalam artikel itu enggak diperhatikan. Hanya menyampaikan hasilnya sudah selesai gitu. Enggak dibahas lagi. Adapun yang menampilkan pembahasan masih kurang tepat gitu. Nah, ini yang bagian yang paling sering saya revisi di sini. Pada pembahasan. Ketika Bapak Ibu lihat di template saja, di template itu menjelaskan pembahasan ada merupakan kita akan membandingkan ataupun memberikan penilaian ataupun kita akan meninjau kembali hasil penelitian kita. Apakah hasil penelitian yang kita dapatkan ini sesuai ataupun saling mendukung dengan teori, ataupun sebaliknya nanti. Kadang ada hasil penelitian yang sudah kita cari-cari teorinya, ternyata berbeda. Nah, itu yang Bapak Ibu harus bahas. Jadi jadinya Bapak Ibu silahkan dilihat kembali di pembahasannya adalah penilaian gitu ya. Penilaian terhadap kesenjangan dari teori dan hasil penelitian yang disajikan. Ataupun bisa membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya. Ya jelas ya bedanya, kalau di pendahuluan Bapak Ibu akan melihat teori itu sebelum Bapak Ibu masuk lapangan, ataupun sebelum Bapak Ibu melakukan penelitian, belum ada hasil kan di pendahuluan, Bapak Ibu akan bandingkan dengan teorinya lagi di sana. Oh seperti ini, ataupun teori yang Bapak Ibu jadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ataupun menerapkan metode misalkan. Bedanya dengan teori yang ada di pembahasan. Nah, kalau teori yang ada pada pembahasan yaitu kita akan membandingkan hasil yang kita sudah dapatkan dengan teori ataupun hasil penelitian sebelumnya. Nah, di situ bisa memperkuat atau menolak gitu ya. Ada yang saling mendukung gitu ya. Kemudian bisa juga menemukan hal-hal yang baru. Misalkan, nanti akan saya coba bahas di contoh saja kita buka nanti. Nah, ini catatannya adalah atau intinya. Silahkan Bapak Ibu cek ya, ataupun intinya adalah kita akan mengkaji hasil dengan teori. Ini bersifat wajib. Teori yang Bapak Ibu ambil ataupun kutip sebagai bahan perbandingan hasil penelitian Bapak Ibu wajib ada pada pembahasan. Jangan sampai tidak ada. Ya, minimal 2 atau 3 lah sebagai penguat. Misalkan hasil penelitian kita berbicara seperti ini. Oh, ternyata setelah saya kaji teori, ini hasilnya, ini teorinya, ternyata saling mendukung ataupun saling memperkuat seperti itu. Nah, ditampilkan teorinya apa, hasil penelitiannya apa di sana, menurut siapa. Nah, ya itu yang wajib di sana. Kemudian membandingkan atau mencari persamaan antara hasil penelitian dengan teori yang ada. Ya itu, Bapak Ibu bisa membandingkan ataupun ada persamaan atau ada perbedaan. Itu yang kita lakukan pada pembagian pembahasan ini. Ya, saya berikan contoh aja langsung supaya konkret. Ya, di hasil penelitian Bapak Ibu di artikel. Nah, ini. Bapak Ibu akan jelaskan misalkan dengan kalimat seperti sederhana. Ini kalimat sederhana yang saya coba gunakan. Dari hasil penelitian ya, ditemukan bahwa gitu kan. Apa datanya?
Kalau saya ambil contoh ini bahwa penerapan media kuis interaktif melalui aplikasi Kahoot dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, ini kesimpulan yang kita ambil berdasarkan data hasil penelitian. Oh, ternyata ada pengaruhnya gitu kan. Ada efeknya ataupun bisa meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media A misalkan. Itu adalah kesimpulan secara narasi yang Bapak Ibu ambil. Lalu kita sudah tampilkan narasi ini. Dukung juga dengan data. Nah, dukung dengan data seperti apa? Hal ini disesuai dengan data perhitungan gitu kan. Ataupun data hasil perbandingan ataupun data hasil analisa siklus 1 misalkan, ataupun data yang diambil di apa gitu, data statistik bisa. Hal ini sesuai dengan data perhitungan analisis statistik 1 ataupun siklus 1 dan siklus 2 dengan peningkatan nilai. Kan nanti kan Bapak Ibu hitung di sana berapa perbedaan ataupun rentang dari siklus 1 siklus 2, berapa hasilnya. Itu jadikan dasar ataupun data untuk memperkuat. Nah, memperkuat hasil dari narasinya. Nah, 50% misalkan. Setelah diterapkannya media yang diterapkan itu di kelas apa, disampaikan di kelas apa. Nah, setelah Bapak Ibu dapat tampilkan narasi sudah, tabelnya sudah, data-datanya, kemudian bisa diperkuat dengan gambar. Apakah nanti Bapak Ibu foto kah, grafik kah, tabel, diagram, itu saling memperkuat. Hal ini bisa dilihat pada tabel ataupun grafik berikut, gitu kan? Jelaskan atau tampilkan tabelnya seperti apa. Nah, cara menulis tabel ataupun keterangan tabel ada di template. Kalau tabel itu ada di atas keterangannya. Tabel 1. Jangan sampai Bapak Ibu menuliskan kalau di laporan kan ada tabel 4.2, tabel 4 bab 4 yang kedua maksudnya. Kalau di artikel itu cukup tabel keberapa? Tabel pertama kah? Kedua kah? Jadi cukup Bapak Ibu jelaskan tabel 1, kemudian apa nama tabelnya. Oke? Misalkan tabel perbandingan siklus seperti itu. Nah, itu untuk hasil penelitian ya. Nah, mudah-mudahan bisa jelas di hasil penelitian ini. Jadi semua data yang Bapak Ibu dapatkan setelah diolah, nah ini setelah diolah ya Bapak Ibu, jangan sampai data mentah ditampilkan. Data itu diolah, kemudian itulah yang ditampilkan dan dijelaskan secara rinci dan sistematis. Dan silahkan saling memperkuat antara narasinya, tabelnya, datanya, ataupun gambar-gambar yang ada. Pak, berapa gambar ataupun berapa tabel yang digunakan? Tidak ada acuannya Bapak Ibu. Silahkan gunakan tabel, gunakan gambar seperlunya yang sesuai dengan data yang Bapak Ibu akan tampilkan. Jangan semua foto, semua tabel yang ada pada laporan Bapak Ibu masukkan di sana. Pakai yang paling mendukung saja. Kalau tidak ada hubungannya, buang. Ya, itu. Kemudian pembahasan. Nah, di sini kan sudah ada nih, sudah ada hasil penelitian. Nah, akan kita bahas, akan kita ulas hasil penelitian yang kita dapatkan dengan menggunakan teori-teori ataupun hasil penelitian. Bisa kalimatnya seperti ini. Berdasarkan hasil penelitian di atas itu silahkan mungkin di ringkas kembali. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat digambarkan bahwa, nah ini bisa diringkas, ya, bahwa penerapan media kuis interaktif Kahoot dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oke, di sini sudah kita ringkas sedikit. Nah, inilah yang Bapak Ibu akan perkuat. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari siapa nanti di sana yang menyatakan bahwa Kahoot sebagai media interaktif online sebagian besar dipergunakan untuk kuis interaktif untuk siswa, dapat mempengaruhi motivasi dan hasil belajar siswa. Ini adalah hasil penelitian. Apakah harus sama, Bapak Ibu? Apakah harus sama hasil penelitian yang saya dapatkan dengan teori yang ada?
Itu pertanyaan yang sering muncul. Tidak harus. Yang penting berkaitan. Ada sedikit saja kaitannya dengan hasil penelitian kita, bisa Bapak Ibu masukkan. Jadi tidak harus sama persis gitu ya. Ini kan sama-sama meneliti tentang Kahoot, meningkatkan hasil belajar siswa. Ya, di hasil penelitiannya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, hasil penelitian yang Bapak Ibu jadikan perbandingan, oh ternyata ada juga yang pernah meneliti Kahoot sebagai media interaktif nih, media interaktif online. Nah, ini dan dipergunakan sebagian besar gitu kan. Ini kan secara umum sudah berbeda, tetapi sama-sama membahas Kahoot yang dapat mempengaruhi ataupun dapat meningkatkan gitu ya hasil belajar siswa. Nah, ini yang jadi dasar. Lalu Bapak Ibu juga bisa bandingkan dengan teori. Tidak hanya teori terkait dengan Kahoot gitu ya. Bapak Ibu cari lagi untuk misalkan di apa ya istilahnya, di garis besarnya dalam media pembelajaran, misalkan Kahoot ini kan termasuk dalam media pembelajaran. Silahkan dicari teorinya, pembelajaran daring misalkan ataupun pembelajaran online. Nah, ini juga dijelaskan dalam pembelajaran penting untuk menerapkan media interaktif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oh ternyata ada teori nih. Ketika belajar siswa itu harus melihat juga media-media yang diterapkan. Nah, sehingga itu bisa mempengaruhi. Nah, itu kan tidak menyebutkan bahwa ada Kahoot, ada quizzes misalkan yang Bapak Ibu gunakan, tetapi ada teori yang menyatakan, yang mendukung bahwa memang harus ada media untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, ini yang menjadi contoh saja Bapak Ibu, tetapi dalam silakan Bapak Ibu menjelaskan ataupun membandingkan teori dengan hasil penelitian Bapak Ibu, itu dipersilahkan seluas-luasnya. Nah, lalu berapa teori yang digunakan? Nah, ini yang menjadi sering pertanyaan. Silahkan dikuatkan, kalau bisa ya sekuat-kuatnya gitu kan, kalau bisa nih. Ini 2, 3 dalam satu yang Bapak Ibu kuatkan itu silahkan. Misalkan Bapak Ibu ingin menguatkan satu hasil penelitian dengan 2, 3 teori, dipersilahkan, itu lebih bagus. Nah, gitu kan? Itu yang saya harapkan dalam pembahasan pada hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Ingat ya, jangan sampai tidak mencantumkan nih pembahasannya. Dan itu akan kami cek betul juga. Oke. Saya sedikit menyimpulkan terkait dengan ini. Nah, ini Bapak Ibu silahkan diperhatikan juga. Hasil atau temuan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah. Nah, ini atau tujuan penelitian, fokus penelitian yang Bapak Ibu analisis dengan metode penelitian. Jika Bapak Ibu mempunyai 2 rumusan masalah, berarti 2 hasil penelitian juga. Kalau Bapak Ibu memiliki fokus penelitiannya 2 atau 1, sebanyak itulah jumlah hasil penelitian Bapak Ibu yang Bapak Ibu akan tampilkan pada hasil penelitian. Oke? Jangan sampai di yang ingin dilihat gitu kan tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan. Nah, itu. Kemudian pembahasan dapat disusun. Nah, jika kita lihat di template itu dipisah Bapak Ibu. Dipisah hasil penelitiannya apa, kemudian pembahasannya seperti apa, itu dipisah. Mungkin ada di luaran sana artikel yang ataupun jurnal yang menggabungkan. Tapi di template jurnal kita itu dipisah Bapak Ibu. Hasil penelitiannya dulu, baru pembahasannya. Oke? Kemudian gunakan gambar, tabel, grafik seperlunya dalam menjelaskan data hasil penelitian. Ya, seperlunya itu yang inti-intinya saja. Jika tidak merasa data itu tidak terlalu mendukung, dah dibuang saja. Setiap data harus terjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, ketika kita ingin prinsipnya dalam sebuah tulisan ataupun data itu terbaca dengan baik, dapat dilihat secara jelas, gitu ya, dan dapat dipahami tentunya. Jangan sampai kita menampilkan data
gambarnya sudah berapa kali screenshot, dan akhirnya buram jadinya gitu ya. Dan minggu ini saya persilahkan, silakan ditulis hasil pembahasannya ataupun diperbaiki yang sudah ada, dan kami tunggu. Terima kasih banyak, dan ini materi saya Bapak Randi dan Bapak Ibu semua. Saya harap ini dapat membantu terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan dalam artikel Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dr. Suhardi atas penyampaian materinya. Nah, untuk melengkapi materi tersebut, di sini akan saya lanjutkan pembahasan mengenai kesimpulan maupun daftar pustaka. Nah, kita buka dulu materinya. Mungkin nanti di malam hari ini kita akan berikan waktu untuk diskusi cukup banyak sehingga Bapak Ibu bisa bertanya mulai dari mungkin dari ide lagi boleh, tanya mungkin tentang pendahuluan boleh, teknis pelaksanaan boleh, ataupun hal-hal lain yang memang masih mengganjal pelaksanaan atau penulisan dari karya tulis Bapak Ibu. Jadi silakan ditanyakan karena ini merupakan sudah keseluruhan materi gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tanyakan apa hal yang memang mengganjal atau ada hal yang belum dipahami oleh Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membahas tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Nah, mungkin ini merupakan materi yang tidak terlalu susah jika dibandingkan dengan yang lain, karena kesimpulan, saran, atau daftar pustaka salah satu hal yang tidak sulit dilakukannya. Mungkin seperti apa? Nah, lengkapnya kita mungkin sedikit bahas apa itu kesimpulan. Sesungguhnya tidak perlu dijelaskan terlalu detail. Kesimpulan jelas adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan. Ya, kalau dalam daftar pustaka. Kemudian bagaimana menulis kesimpulan? Nah, ini yang seringkali kadang masih cukup panjang. Ada yang Bapak Ibu menuliskannya sampai berparagraf-paragraf sampai bahkan 1 halaman lebih gitu ya kesimpulannya. Ini kesimpulan atau membahas kembali. Nah, kesimpulan dalam karya tulis ilmiah khususnya pada artikel ilmiah, Bapak Ibu nggak perlu panjang-panjang. Nah, di sini ada beberapa tips untuk menulis kesimpulan. Yang pertama adalah pastikan sudah sesuai dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Nah, mungkin dalam artikel ilmiah rumusan masalah ataupun tujuan penelitian tidaklah tertulis secara secara langsung seperti hanya laporan gitu ya. Kalau laporan kan ada Bapak Ibu, ada rumusan masalah, ada tujuan. Nah, kalau dalam artikel ilmiah tidak tertulis secara gamblang gitu. Tetapi sesungguhnya rumusan masalahnya ada. Bapak Ibu dalam melakukan penelitian pasti ingin ada tujuan penelitian tertentu yang ingin diselesaikan atau ingin dicari. Nah, itu kaitkan ya. Jadi itu kaitkan dengan kesimpulan yang nanti akan Bapak Ibu tulis. Itu yang pertama. Sudah jelas pastinya. Yang kedua adalah Bapak Ibu dapat gunakan kata-kata kunci yang nantinya akan dijelaskan dengan singkat dan jelas pada kalimat yang disusun sehingga Bapak Ibu nanti bisa memilih, benar-benar memilih apa hal-hal yang memang dapat mewakili dari hasil dan bahasan. Mungkin bisa gunakan kata-kata tertentu yang spesifik gitu ya. Kemudian, nah di sini yang saya tunjukkan bahwasannya kesimpulan tidak perlu panjang-panjang Bapak Ibu. Bisa tulis 1 paragraf boleh, 2 paragraf boleh. Sebenarnya lebih dari itu juga tidak masalah, tapi sangat disarankan maksimal 2 paragraf saja. 1 paragraf boleh, 1 aja boleh, 2 boleh gitu ya. Tapi nggak usah panjang-panjang. Kemudian, nah ini yang keempat adalah data-data yang sifatnya berupa angka, Bapak Ibu dapat terjemahkan menjadi kata-kata. Atau boleh tetap disajikan angka, tetapi secukupnya. Jangan sampai mengulang kembali, ditulis angka banyak lagi muncul pada kesimpulan. Nah, itu terlalu banyak. Kalau memang ingin dimunculkan beberapa angka, boleh. Misalkan, disimpulkan bahwasannya hasil pembelajaran sudah memenuhi
Standar ketuntasan klasikal yaitu dengan skor ini, dengan persentase ketuntasan klasikal ini selesai. Jadi cukup sampaikan beberapa angka yang memang mewakili tujuan penelitian. Atau boleh juga nggak menampilkan angka. Sekalipun Bapak Ibu penelitiannya banyak angkanya. Contoh, Bapak Ibu akan melakukan penelitian pengembangan. Kevalitan ada angkanya. Kepraktisan kalau memang lembar observasi dengan penskoran ada angkanya. Nah, kemudian ada efektivitas mungkin hasil jawaban siswa atau persentase skor siswa, ada angkanya. Apa boleh dalam kesimpulan tidak ada angkanya, tidak ditampilkan bilangan atau angka? Boleh. Sampaikan dengan kriteria tertentu yang memang sudah mewakili angka tersebut. Gitu. Misalkan dari kriteria kevalitan, sampaikan bahwasannya perangkat pembelajaran telah memenuhi kriteria sangat valid. Gitu ya. Jadi boleh diganti dengan itu asalkan memang sudah dijelaskan pada pembahasan. Sehingga tidak harus terlalu banyak angkanya, boleh beberapa angka boleh atau tidak ada angkanya sama sekali juga boleh dalam kesimpulan. Kemudian setelah kesimpulan 1 dan 2 atau 2 paragraf, maka Bapak Ibu tinggal melanjutkan menulis saran. Saran dalam artikel ilmiah itu apa? Saran adalah bagian penutup, alias terakhir sudah nggak ada lagi, nggak usah ditambahi apa-apa lagi, sudah dalam artikel ilmiah. Memang itu penutupnya setelah kesimpulan. Nah, apa isinya? Nah, ini juga yang sering dilakukan adalah Bapak Ibu dalam menuliskan sebuah saran pada artikel ilmiah cukup 1 paragraf saja. Mungkin 2 atau 3 kalimat boleh, atau 4 kalimat, 5 kalimat boleh, tapi sangat-sangat disarankan 1 paragraf saja, nggak usah panjang-panjang. Jadi kalau pengen mudah, kesimpulan tulis 1 paragraf, saran ditulis 1 paragraf. Nah, cukup 2 paragraf, jadi nggak susah. Isinya apa? Umumnya menggunakan kata-kata harapan. Harapan apa saja bebas. Bapak Ibu berdasarkan hasil penelitian ini, hasil yang Bapak Ibu lakukan, harapannya apa? Pada dasarnya saran dari Bapak Ibu tujuannya untuk memperbaiki artikel yang telah disusun. Mungkin punya banyak kekurangan yang memang tidak bisa diperbaiki saat itu juga. Misalkan saran dalam pelaksanaan ada beberapa kendala, dalam pelaksanaan ada hal-hal yang memang seharusnya bisa dihindari tapi memang tidak bisa saat penelitian, atau mungkin langkah-langkah yang mungkin keliru, atau mungkin sesuatu yang sebenarnya sudah baik tapi ingin disempurnakan. Nah, itu Bapak Ibu sampaikan di saran. Nah, selain itu, saran juga Bapak Ibu dapat gunakan, ini saran yang paling sering adalah memberikan rekomendasi kepada penelitian selanjutnya. Ini paling mudah, sudah. Jadi kalau Bapak Ibu bingung sarannya apa ya, lah kasih aja rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya. Contoh, Bapak Ibu mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran. Nah, dalam penelitian kan mengembangkan hasilnya apa? Hasilnya adalah produk. Maka sarannya adalah untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian penerapan yang lebih mendalam dalam proses menerapkan produk tersebut. Itu boleh. Jadi penelitian selanjutnya boleh gitu ya. Jadi sehingga pembaca ketika membaca artikel dari Bapak Ibu akan mendapatkan inspirasi baru untuk melanjutkan penelitian Bapak Ibu. Maksudnya gitu. Nah, atau bisa juga gini, dengan materi yang lain. Misalkan Bapak Ibu akan meneliti tentang kemampuan proses berpikir matematika atau materi tertentu ya. Akan meneliti kemampuan proses berpikir matematika dalam bidang geometri untuk siswa laki-laki. Nah, sarannya apa? Sarannya adalah untuk penelitian selanjutnya mungkin akan bisa tentang perempuan. Itu boleh. Jadi sifatnya melengkapi yang mungkin Bapak Ibu belum teliti. Itu bisa ditulis di saran. Dan bebas Bapak Ibu tulis apa saja.
umumnya nggak ada kesalahan biasanya dalam saran yang jelas tentang harapan. Kemudian untuk daftar pustaka, nah ini yang terakhir ya, setelah saran selalu ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu apa? Nah, kalau definisinya ini merupakan semua daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, di sini tulisan semuanya saya beri warna berbeda. Karena seringkali belum sinkron lah ini ya. Sehingga pastikan sinkron, nanti akan dicek oleh tim kami. Kalau ada yang tidak sinkron, beri tanda gitu ya. Diberi tanda bahwasannya daftar pustaka Bapak Ibu belum sinkron. Nah, ini sering kali terjadi. Apa yang dimaksud belum sinkron? Nah, ini yang dimaksud adalah ini belum sinkron. Kesalahan yang terjadi nomor 1. Nah, ini belum sinkron. Apa itu belum sinkron? Contoh, Bapak Ibu dalam isi artikel nanti coba dicek. Misalkan ada tulisannya, menurut Sumarjo tahun 2015, ternyata di daftar pustakanya Bapak Ibu nggak ada tulisannya Sumarjo 2015. Nah, ini nggak sinkron. Ini jelas ditanyakan dari mana sumber ini, gitu ya, dari mana sumber ini. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Kalau dalam karya tulis ilmiah nggak boleh. Nah, kalau ada juga yang seperti ini, tidak ada pendapat dari Sumarjo 2015. Tiba-tiba di daftar pustaka ada Sumarjo 2015, bukunya inilah. Dia pendapatnya apa? Lah itu nggak boleh juga. Ya, jadi harus sinkron. Yang betul gimana? Ya di isi artikel ada Sumarjo, di daftar pustaka ada Sumarjo. Jadi sinkron. Makanya ada aplikasi-aplikasi yang dapat membantu sinkronisasi ini. Ada yang Mendeley, ada yang Zotero, ada yang reference pakai Microsoft Word juga ada. Itu otomatis sinkron Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nulis Sumarjo tahun berapa, di bawah nanti akan muncul, asalkan memang dibuat database-nya dulu. Nanti kalau yang di atas dihapus, yang di bawah otomatis hilang. Nah, itu dengan aplikasi. Tetapi kalau Bapak Ibu kesulitan dalam menggunakan aplikasi-aplikasi itu lebih baik tidak usah. Karena lebih baik manual, ya, lebih baik manual. Yang penting dicek satu persatu. Paling ngeceknya kan nggak banyak. Biasanya daftar pustaka itu kan palingnya 10, 15. Cuma ngecek satu persatu ini kan 15 kali, cepat sudah, nggak sampai 5 menit bisa ketemu mana yang belum ada gitu ya. Mana yang yang ini belum ada gitu ya. Nah, itu bisa dicek. Nah, kemudian kita lanjut. Apa yang kesalahan yang terjadi bagian 2? Ini yang bagian pertama sering. Yang kedua adalah Bapak Ibu tidak mengikuti aturan jurnal. Ya. Pak, aturan jurnal ada berapa? Aturan penulisan daftar pustaka kayak gini ada banyak Bapak Ibu. Macamnya ada puluhan macamnya. Jadi yang benar seperti apa? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang benar adalah yang mengikuti jurnal masing-masing. Kalau Bapak Ibu nantinya akan publikasi di jurnal kami karena ikut kelas kami, maka yang diikuti adalah aturan jurnal kami. Ya sudah kami share template-nya, nanti akan kami share lagi. Kami share ulang ya Bapak Ibu. Kami share ulang bagaimana cara merujuknya, sehingga nanti cara merujuknya seperti ini. Kan biasanya mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ketemu kan dengan angka 1 kayak gini. Nah, ini untuk di jurnal yang lain. Jadi tidak salah, tapi untuk jurnal yang lain. Di jurnal yang kami kelola bentuknya seperti ini. Nama orang, ada tahun, ada judul buku atau judul jurnal, ada kota dan penerbit. Ini untuk buku. Untuk yang lain nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, itu jadi nggak ada yang benar, ada yang salah. Yang benar mengikuti jurnal tujuan. Kesalahan ketiga yang sering terjadi adalah ketika merujuk, ini sebenarnya bukan daftar pustaka ya, lebih pada citasi yang kemarin. Contoh yang salah. Ya, ada contoh yang salah seperti ini. Yang nomor 1 adalah menuliskan nama lengkap. Nah, itu keliru Bapak Ibu. Jadi nggak perlu nulis nama lengkap. Namanya Ahmad Sumardi nggak usah ditulis. Tulis aja Sumardi, nama belakang. Muhammad Suhardi ya Suhardi. Menurut Suhardi gitu ya. Jadi termasuk mungkin kalau ada Bapak Ibu menulis citasi dari bukunya Bapak Jokowi, Bapak Joko Widodo, maka merujuknya juga menurut Widodo. Nggak perlu menulis
Menurut Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo nggak perlu. Menurut Widodo tahun berapa? Ya. Menurut Yudhoyono. Jadi nama paling terakhir dari orang tersebut aja cukup. Tidak perlu juga ditulis titel doktor, bahkan profesor nggak perlu juga. Pak ini profesor nggak perlu ditulis. Pak ini haji aja nggak perlu. Cukup nama belakang, sudah aturannya sangat mudah sekali. Nama belakang ya untuk diisi artikel. Nah ini juga keliru. Sudah benar Sumardi 2015, tetapi malah dilengkapi judul bukunya, tidak usah. Di sini keliru ya. Menurut Sumardi tahun 2015 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa nggak perlu. Judul buku ataupun judul jurnal ataupun artikel nanti akan ditulis di daftar pustaka. Jadi di dalam isi artikel cukup tulis menurut Sumardi, langsung pendapatnya, selesai. Paling mudah sudah ya, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Nanti kalau 2 nama bagaimana Pak? Kalau 3 nama bagaimana nanti? Nanti kita akan bahas template-nya. Nah itu ya, mungkin sedikit saya bukakan template-nya dulu. Template ini sudah kami share atau bisa Bapak Ibu download di jurnal masing-masing, ada template-nya, atau nanti kami share ulang boleh. Kalau Pak, yang mana ya Pak ya? Ya nanti kita share ulang. Biar kalau yang lupa bisa dicek lagi. Nah, aturan di jurnal kami itu seperti ini. Nah, ada template-nya, ada aturannya. Kalau ada buku dengan penerbit, nah jenis buku autor dengan penerbit, buku autor ini nggak ada nama pengarangnya, langsung di depannya nama bukunya seperti ini ya. Tapi ini jarang, biasanya di tempat kita jarang. Nah, kalau apa namanya langsung ke buku aja ya biar nggak bingung. Ini sebentar. Buku, nah ini aja langsung ini. Buku satu pengarang, bagaimana Pak nulisnya? Nah ini, Siung DH. Maksudnya Siung DH apa? Nama lengkapnya adalah misalkan Don Halbert Siung. Nah, gini, misalkan Muhammad Suhardi. Ya maka Bapak Ibu nulisnya adalah Suhardi, M. Nah, gitu ya. Suhardi, M, tahunnya berapa? Dalam kurung, kemudian nama bukunya. Ya. Terus ada yang sering tanya, Pak, di tempat saya kok nggak ada kurungnya, Pak? Mana yang benar? Nah, ini sering kali bertanya seperti itu. Yang benar mengikuti jurnal tujuan, Bapak Ibu. Di tujuan kami diberi kurung, ya sudah diikuti. Di jurnal lain nggak diberi kurung, ya sudah diikuti. Bahkan di jurnal lain nggak ada spasinya, Pak, nggak ada titiknya, diikuti. Bapak Ibu kalau lihat jurnal internasional bahkan aneh-aneh itu, aturannya aneh-aneh. Ada yang nggak ada titiknya gini, ada yang ada garisnya seperti ini, macam-macam ya. Jadi di mana Bapak Ibu berpijak, disitulah Bapak Ibu akan mengikuti aturannya. Gitu ya. Jadi ini sudah aturan yang sudah dibuat, dan sebenarnya ini adalah bukan aturan yang kita buat secara mandiri, tapi ini mengikuti secara garis besar mengikuti EPA style ya, yang sudah beberapa sudah cukup populer ya. Ini yang sudah kami ikuti. Nah, itu satu pengarang seperti ini. Kalau 2 pengarang bagaimana, Pak? Kalau 2 pengarang diberi dan. Dikasih dan gini ya, nama, dan nama, tahun sama ya. Kalau 3 pengarang bagaimana, Pak? 3 pengarang di sini kami masih menuliskan, meminta Bapak Ibu menuliskan ketiga-tiganya. Pak, bukunya ada 3 pengarang, ya tulis semua Bapak Ibu. Retnowati E, Fatoni Y, Chen O, nah 3 pengarang. Kalau lebih dari 3, ini ya, ini sesungguhnya nanti bisa boleh seperti ini, tulis semua boleh, atau pakai aturan yang baru, boleh DKK juga boleh. Kalau sudah lebih dari 3 boleh di sini. Nanti kita perbaiki ini. Ya, ini masih nuliskan lebih dari ini. Tapi memang ada yang seperti ini boleh, nggak salah. Tapi boleh juga aturan yang baru itu pakai DKK gitu ya. Nanti ada kami perbaiki ini. Pakai lebih dari 3 pengarang pakai DKK. Nanti kita akan perbaiki ini. Kemudian untuk kalau jurnal bagaimana Pak? Jurnal. Ini kalau jurnal seperti ini. Kalau jurnal ya, setelah nama orangnya, penulis jurnal, kemudian nama jurnalnya dulu. Ini nama judul artikelnya dulu Bapak Ibu. Ini judul artikel ya. Judul artikel yang saya bold ini judul artikel, kemudian baru nama jurnalnya. Nah, kemudian baru halaman
apa namanya ini volume, edisi, halaman ya, dan diberi link DOI boleh, atau sebenarnya ini nggak ditulis pun nggak apa-apa. Ya mungkin saya contohkan satu ya. Saya contohkan satu ya, kalau Bapak Ibu download di jurnal tertentu, misalkan Bapak Ibu mencari di jurnal ini ya. Bapak Ibu mencari di jurnal ini, ketemulah judul buku ini. Maaf, judul artikel ini. Pengaruh motivasi belajar dan strategi belajar ini. Bagaimana Pak cara mengambil rujukan ini? Maka nah bisa dibuka mungkin PDF-nya ini ya, sebentar. Bisa dibuka PDF-nya, bisa dilihat ini, boleh di copy sini. Oh, namanya kan si Gumantar. Oke, maka apa tadi? Oke, si Gumantar tahunnya sebentar. Maka si Gumantar nama orang ini ya Bu ya. Si Gumantar Bapak Ibu orang, kemudian tahunnya 2021, judul jurnalnya dulu. Judul artikelnya dulu, maaf. Judul artikel kita copy. Nah, judul artikel kita copy, kita rapikan dulu cepat. Ya, titik. Nah, ini kita rapikan. Oke. Nah, kita rapikan. Ini tidak perlu miring karena kita ikuti aturannya dulu. Oh, tidak usah miring ya. Ini tidak perlu miring. Nah, yang miring adalah nama jurnalnya. Nah, nama jurnal itu tadi kan judul artikel. Nah, nama jurnalnya kita miringkan. Mana nama jurnal? Nama jurnal ini. Nah, nama jurnal ini secondary, Jurnal Inovasi Pendidikan Menengah. Nah, ini kita copy di sini. Nah, ya. Kita copy di sini, kita miringkan ini. Kita miringkan, sudah miring. Bentar, saya contoh cepat aja. Nah, ini. Kemudian kita kembali ke PDF tadi. Mana tadi PDF-nya? Nah, ini kita boleh langsung copy, ini juga boleh sesungguhnya. Copy ini boleh, langsung ini boleh. Kalau bingung tulisannya seperti apa, langsung copy ini. Volume 1 nomor 4 ini boleh. Volume 1 nomor 4. Nah, ini boleh langsung kayak gini. Kalau itu jurnal online, boleh juga ditambahkan DOI. Mana itu DOI? DOI-nya ini kok di sini nggak ada DOI-nya. Memang tidak di dalam artikel DOI-nya. Di luar artikel tadi, Bapak Ibu. Nah, ini DOI-nya lah ini ya. Ini boleh ditambahkan, boleh. Enggak juga boleh. Sunnah. Ditambahkan di sini. Nah, jadilah seperti ini ya. Seperti ini. Akhirnya Bapak Ibu nanti untuk di daftar pustaka. Untuk di daftar pustaka. Nanti di atas ya seperti biasa Bapak Ibu diisi artikel, tulis nanti menurut si Gumantar tahun 2021 bahwa nah gini ya. Jadi ini sorry kita rapikan. Nah, gitu ya. Nah, gini ya. Jadi agak menjorok ke dalam. Sorry. Nah, itu sedikit tentang bagaimana cara menulis daftar pustaka. Untuk yang lain, contoh yang lain bagaimana, nanti Bapak Ibu bisa cek di aturan jurnal ini, nanti akan kita bagikan lagi ya. Sesungguhnya kita sudah pernah share ini, nanti kita akan bagian lagi untuk Bapak Ibu cermati, biar nggak bingung langsung dilihat aja, oh punya yang mana ya yang akan saya itu umumnya biasanya buku atau artikel pada jurnal. Nah, mungkin itu sedikit gambaran atau tambahan dari saya tentang bagaimana menulis kesimpulan, menulis saran, dan juga menulis daftar pustaka. Nanti selebihnya nanti kita akan bahas di diskusi. Mungkin itu selanjutnya masih ada sekitar 30 menit lebih bisa Bapak Ibu gunakan untuk diskusi, bisa sebentar. Bisa Bapak Ibu bisa klik raise hand untuk bertanya secara langsung. Ya, untuk bertanya secara langsung bisa juga Bapak Ibu tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti kita akan membahas satu persatu pertanyaan yang sudah masuk di chat Zoom ini. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung.
Ini yang pertama saya beri kesempatan untuk Ibu Aisyah untuk bertanya secara langsung. Silakan Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu bisa dibuka mikrofonnya. Oke. Sudah kedengaran ya Pak Dokter? Ya, Ya, sudah. kedengaran. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Saya tanya di bagian hasil dan pembahasan. Kalau misalnya saya ada 3 siklus, apakah tabel dan grafiknya itu semuanya dari siklus 1, siklus 2, siklus 3, kemudian ada perbandingannya, atau hanya perbandingannya saja begitu itu. Nah, kemudian yang di hasil di pembahasan itu berarti hasil penelitian kita dengan hasil penelitian yang relevan, tak gitu Pak Dokter? Ya. Bukan pendapat ahli begitu, tapi hasil penelitian yang relevan seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima kasih. Bapak. Sorry. Oh, langsung tanggapi ya. Ya. Baik. Ini pertanyaan Ibu Aisyah, dan mungkin ada pertanyaan ataupun pemikiran yang sama dari Bapak Ibu yang lain. Saya coba jelaskan sedikit sekali lagi. Misalkan Bapak Ibu ingin ataupun memiliki yang PTK ya khususnya, yang ada 2 siklus atau 3 siklus, silahkan sekali lagi dipilih ataupun dirincikan hasil siklus satunya berapa, kemudian dijelaskan dengan narasi juga siklus keduanya hasilnya berapa, dijelaskan dengan tabel, kemudian dijelaskan dengan narasi juga, kemudian silahkan bisa seperti itu juga. Andai pun nanti akan banyak isinya ataupun penjelasan yang lain, bisa juga Bapak Ibu rangkum siklus pertama, siklus kedua, perbandingannya saja, kemudian gabungkan jadi satu juga tidak masalah. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu. Nah, tapi untuk yang lebih enaknya memang silahkan dirincikan dulu siklus pertama hasilnya berapa, siklus keduanya hasilnya berapa, kemudian nanti dibuat satu tabel rangkuman dan dijelaskan secara rinci nanti di sana, dijelaskan dengan narasi. Lalu untuk pembahasan, ya, apakah saya akan bandingkan dengan hasil penelitian, kemudian hasil penelitian yang relevan kan pasti akan kita gunakan. Kemudian ada teori. Nah, itulah gunanya teori yang ada pada mungkin di laporan penelitian ya. Jika kita lihat di laporan penelitian ada kajian pustaka di sana. Kalau di artikel kan rata-rata nggak pakai kajian pustaka. Kemudian ada menggunakan penelitian yang relevan kalau di laporan PTK Bapak Ibu pasti ada penelitian yang relevan kadang di situ kan. Kalau di artikel, nah teori-teori yang itulah yang digunakan atau hasil-hasil penelitian yang relevan itulah yang digunakan sebagai bahan perbandingan, sebagai bahan untuk membahas hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, hasil penelitian Bapak Ibu menyatakan bahwa ada nih peningkatan hasil belajar ketika Bapak Ibu menerapkan satu media atau metode. Ya. Nah, silahkan diambil salah satu hasil penelitian yang relevan ataupun teori yang berkaitan dengan hasil penelitian Ibu tadi untuk menjadi penguat, untuk dibandingkan dengan hasil penelitiannya tadi. Jadi ada di situ, oh hasil penelitiannya Aisyah 2021 menyatakan bahwa ada peningkatan signifikan gitu ya ketika media A diterapkan ke siswa gitu ya. Itu yang menjadi penguat dari hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suhardi. Mungkin saya sedikit tambahkan, intinya adalah Bapak Ibu tidak perlu berpikir apakah menggunakan teori dari buku ataupun dari jurnal ataupun yang apa, yang jelas dalam sebuah pembahasan Bapak Ibu selain menyampaikan hasil analisis data gitu ya, hasilnya Bapak Ibu bisa berikan pendapat Bapak Ibu di pembahasan. Nah, pendapat-pendapat itulah yang nantinya akan ditunjang dengan
pendapat para ahli ataupun penelitian relevan. Ya, sebagian besar apa boleh Pak dibandingkan, dicari pembedanya boleh jika memang Bapak Ibu ingin niatnya ke sana. Tetapi sebagian besar baik teori ataupun penelitian yang relevan yang ditulis pada pembahasan itu sebagai penguat. Untuk apa penguat kok ditampilkan pada pembahasan? Agar penelitian Bapak Ibu yang selama ini hasilnya berupa sudut pandang Bapak Ibu saja akan diarahkan pada apa namanya arah yang sudah yang terdapat pada teori ataupun penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian Bapak Ibu akan berada pada track yang sesuai. Itu maksudnya di sana. Jadi, oh sebelumnya penelitian seperti ini, maka punya saya juga seperti ini, maka artinya Bapak Ibu masih berada track yang benar. Gitu. Apakah mungkin pada tracknya bisa berganti? Ya mungkin saja, tetapi di sana Bapak Ibu harus benar-benar cermat dan menyajikannya dengan tepat. Gitu ya. Itu yang harus disampaikan. Kalau memang meleset daripada track yang sudah ada, nah itu sebenarnya ada dua hal. Apakah memang penelitian sebelumnya kurang tepat, atau mungkin sudah terjadi perbedaan situasi, atau mungkin Bapak Ibu yang mungkin membuat instrumennya ada yang kurang tepat. Nah, itu yang sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor. Tapi yang paling aman adalah mencari atau menunjang penelitian Bapak Ibu dengan penelitian yang relevan dan teori ya, mungkin itu. Mungkin itu kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan Bapak Nurholis untuk bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, akhirnya mantap suaranya Pak Nurholis nih. Nah, ini agak ngantuk, Pak. Saya mau tanya satu, Pak. Apakah makalah itu bisa dijadikan artikel ilmiah? Kalau kita lihat dari sistematika kan hampir mirip-mirip itu kan? Ya. Ya. Nah, yang kedua, misalnya kita membuat judul peningkatan kemampuan guru dalam menyusun desain pembelajaran melalui workshop. Nah, pada siklus pertama misalnya, itu belum berhasil. Apakah yang perlu diulangi itu workshopnya atau apa ya, planningnya itu, perencanaannya itu? Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyusun itu, Pak? Menentukan alat ukurnya itu. Setelah saya buka di Google Media, di Cendekia, di Google Book, itu instrumen itu nggak ditampilkan di dalam tabel. Ya. Di dalam artikel tersebut. Jadi disembunyikan atau gimana? Nah, itu untuk sementara pertanyaan dari saya. Makasih sebelumnya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Nurholis. Silakan Pak Suwardi. Baik, yang pertama terkait dengan tadi Google Cendekia tadi. Bapak Nurholis tidak akan menemukan instrumen kalau di artikel. Karena di artikel itu seperti yang dijelaskan pada bagian metode itu tidak akan dijelaskan instrumen apa yang digunakan ataupun lampiran instrumennya nggak ada. Bapak Nurholis bisa cari di Google biasa, kemudian diketik saja instrumen yang ingin dicari, instrumen untuk mengukur apa, itu ada di sana Bapak. Bisa dilihat. Saya share supaya ini. Instrumen apa Bapak Ibu ingin cari? Instrumen mengukur motivasi misalkan. Di Google biasa Bapak Ibu, jangan dicari di Google Cendekia atau Google Scholar. Kalau di Google Scholar itu khusus untuk artikel ilmiah di jurnal, ya, untuk contoh-contoh. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di instrumen-instrumennya, Bapak Ibu bisa sadur ataupun dikutip di sini nih. Nah ini instrumennya, silahkan bisa Bapak Ibu cek di image saja sudah banyak Bapak Ibu, ataupun di Google biasa, di Google yang ini. Nah ini pengembangan instrumen alat ukur. Cari di laporan kalau Bapak Ibu ingin instrumen. Nah itu yang untuk satu. Yang kedua untuk makalah apa bisa dikembangkan menjadi artikel? Tentunya bisa. Makalah yang Bapak Ibu biasa susun itu seperti laporan biasanya kan. Nah laporan itulah yang Bapak Ibu atau Pak Nurholis khusus bisa dibuat jadi artikel, tapi bentuknya
bukan hasil penelitian, tetapi hasil kajian literatur. Nah, itu Pak Nurholis bisa lihat contoh penelitian literatur. Nah, untuk sistematika, tentu sistematika makalah itu berbeda dengan sistematika artikel. Nah, Pak Nurholis silahkan diikuti sistematika yang ada pada artikel ilmiah untuk jurnal. Kalau makalah nggak bisa dibuat jadi jurnal, tapi yang dibuat atau dimuat dalam jurnal itu adalah artikel. Silahkan kalau sumbernya bisa dari makalah, bisa dari buku, dari artikel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkait dengan instrumen tadi ya Pak Randi ya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Randi terkait siklus. Baik, mungkin saya lanjutkan. Saya tanggapi bahwasanya dilihat dari judul atau mungkin yang sudah disampaikan Pak Nurholis akan melakukan penelitian tindakan sekolah ya Bapak ya. PTS ya, penelitian tindakan sekolah. Maka Bapak tadi menyampaikan pada siklus 1 dengan judul seperti itu, peningkatan kemampuan guru dengan menggunakan workshop. Ketika workshop yang Bapak Ibu lakukan pada siklus 1 mungkin belum memenuhi standar yang Bapak Ibu tetapkan, maka di siklus 2 juga tetap Bapak Ibu harus melakukan workshop, karena istilahnya di sini ada siklus, sehingga strategi yang Bapak Ibu tetapkan itulah yang diputar. Itulah yang diputar terus. Masalah teknisnya bagaimana? Teknisnya dikembalikan kepada Bapak Ibu sendiri selaku pelaku tindakan sekolah ataupun tindakan kelas ya. Tetapi sebagian besar mungkin langkahnya hampir sama, tetapi ada namanya perbaikan langkah-langkah workshopnya. Siklus 1 workshopnya seperti ini Pak, langkah-langkah yang dilakukan seperti ini tidak berhasil, maka pada siklus kedua sebelum siklus kedua ada namanya refleksi. Nah, setelah refleksi ada namanya perencanaan. Pada titik perencanaan maka Bapak Ibu dalam melakukan suatu penelitian tindakan kelas merencanakan workshop kembali ya, mungkin dengan tema yang sama tetapi dengan langkah-langkah hasil evaluasi siklus 1. Oh, siklus 1 ternyata pendekatan personal antara pelatih kepada peserta mungkin kurang. Oh, media yang digunakan dalam workshop mungkin tidak tepat. Oh, mungkin. Nah, itu mungkin itulah yang menjadi refleksi pada siklus 1 yang nantinya akan diperbaiki pada siklus 2. Tetapi solusinya harus sama, Bapak Ibu. Ketika pertama workshop, ya kedua workshop. Karena memang itu sudah ditetapkan sebagai solusi tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan, tindakan sekolah yang Bapak Ibu lakukan, ataupun tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan, jadi harus sama ya, putarannya harus sama, tinggal langkah-langkahnya harus diperbaiki, bukan sama lagi, tetapi harus diperbaiki. Mungkin itu, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Tarmizi, silakan Bapak. Halo. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya sedikit Pak tentang abstrak ini Pak. Saya melihat di model-model abstrak itu banyak sekali model. Iya. Namun di abstrak artikel kita bagaimana bentuknya? Dan apakah artikel ini sudah dibahas sebelumnya kan? Tadi pun telat masuk tadi. Itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya tanggapi sedikit Pak Randi. Abstrak. Silakan Pak. Silahkan Bapak Ibu, untuk abstrak itu hampir 99% semua artikel itu, semua jurnal itu memiliki komposisi ataupun komponen abstrak yang sama. Yang isinya adalah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat template sekali lagi. Ya, template sekali lagi Bapak Ibu, silahkan isi dari abstrak adalah apa, kita sudah bahas ya abstrak ya Pak Randi ya. Ya, saya sedikit bahas ya. Sebentar. Supaya ketika Bapak Ibu sudah selesai menyusun isinya, terakhir biasanya menyusun abstrak. Ya. Saya izin share screen sekali lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Silahkan dicek artikelnya ataupun abstraknya. Itu aturannya sudah jelas di sana. Maksimal 300 kata. Nah, jadinya Bapak Ibu bisa ukur dia
atau hitung dengan tinggal di blok abstraknya berapa kata. Ini 62 dari 1320 kata. Nah, ini Bapak Ibu, ini maksimal 300 kata. Kemudian isinya adalah, silakan dicatat, ini abstrak itu berisi. Nah, ini. Jadi yang 300 kata itu memuat dari tujuan penelitian, kemudian metode yang digunakan. Oh, ini masih kurang sedikit. Metode harusnya di sini. Abstrak berisi pernyataan terkait dengan latar belakang, fokus masalah, langkah ataupun tahapan penelitian. Nah, ini. Langkah ataupun tahapan penelitian inilah metodenya. Oke, kemudian hasil ataupun temuan dan simpulan utamanya. Jadi ada 4 komponennya, ada tujuan, kemudian ada metode, kemudian ada hasil, dan kesimpulan utamanya apa. Jadi tidak lebih dari 300 kata, cukup. Nah, kemudian kita minta juga sedikit abstrak yang versi bahasa Inggris, supaya lebih di jurnal kita, supaya lebih bisa dilihat juga untuk orang-orang luar gitu kan. Jadi tidak hanya versi Indonesianya saja. Itu yang kami minta untuk abstraknya Bapak Ibu. Setelah biasanya sudah selesai, Bapak Ibu tulis dari latar belakang sampai dengan hasil gitu ya. Terakhir silahkan dibuatkan abstrak pada bagian awalnya. Nah, itu Pak Randi. Dan Bapak Tarmizi tadi. Baik, mungkin kita lanjut dulu. Ketika Bapak Ibu nanti mungkin bingung dengan abstrak, mungkin bisa langsung lihat contoh. Yang jelas cukup 1 paragraf saja. Ada mungkin kalimat pengantarnya cukup 1 kalimat. Kemudian jenis penelitian, tujuan penelitian, metode, dan hasil. Jadi masing-masing boleh 1 kalimat, 1 kalimat, 1 kalimat, sampai 1 paragraf gitu ya. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Oke, kita lanjut dulu yang bertanya secara langsung. Bu Ida, silakan. Bu Ida Inayahwati, silakan. Baik, terima kasih Pak ya, Pak Randi dan Pak Suwarti yang terhormat. Maaf, kemarin gambar saya tidak kelihatan karena ketika saya bikin background itu ada error sedikit Pak ya. Tapi suara saya terdengar Pak ya. Iya, bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan revisi yang ketiga, alhamdulillah saya sudah ACC Pak. Ya, saya sudah ACC. Selanjutnya, ini kan pertemuan yang terakhir Pak ya. Berarti Ya. ini bimbingan yang terakhir. Kira-kira teman-teman ini semuanya, para peserta bimbingan eksklusif karya ilmiah ini, artikel ilmiah ini, nanti sampai batasnya itu terakhir kapan mengumpulkan Pak? Oh ya. Tadi sudah. Ya, itu Pertama, saja Ibu. kemudian Ya, oke. kedua, baik, nanti bisa di-share. Yang kedua pertanyaan saya, seperti teman-teman saya dan teman-teman yang sudah ACC, bisakah masih meluangkan, walaupun sudah tidak ada bimbingan, membuat sebuah artikel untuk dibimbing lagi di dalam grup bimbingan ini? Apa bisa? Kemudian begini Pak, begini yang ketiga yang saya tanyakan, saya itu ingin membuat karya tulis penelitian literatur Pak ya, penelitian literatur, berarti kan hanya saya studi kepustakaan. Nah di dalam studi kepustakaan itu apakah ada template tersendiri ataukah sama seperti template yang sudah di-share di grup itu? Kalau ini hanya studi literatur atau studi kepustakaan, apakah juga ada siklus-siklusnya nanti Pak? Atau cukup seperti kita membuat artikel, membuat makalah begitu saja? Baik. Mohon jawabannya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa gambarnya cuma bayang-bayang Bu Ida? Mungkin dia. Ya, mungkin saya respon dulu. Ya, silakan. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Suwardi. Saya respon dulu. Yang pertama adalah seperti yang selalu kami sampaikan bahwasannya mungkin untuk kelas bulan Desember ini merupakan Zoom yang ketiga. Artinya secara jadwal formal sudah kita tuntaskan di hari ini untuk Zoom. Artinya secara materi ya Bapak Ibu, karena memang dari ide, kemudian latar belakang, metode, hasil penelitian, hasil dan bahasan, kesimpulan, saran, dan juga daftar pustaka sudah selesai. Secara materi sudah habis. Tetapi Bapak Ibu tetap boleh
bimbingan sampai dengan tuntas. Ya, sampai dengan tuntas. Pak, saya penelitiannya Januari, boleh? Boleh. Ya, tidak perlu registrasi lagi kalau memang belum selesai. Ya, tetap kami tunggu. Bahkan di kelas Januari nanti kami tetap akan undang Bapak Ibu yang Desember ini. Agar apa? Agar Bapak Ibu tetap semangat. Meskipun materinya kadang kembali lagi, Pak, materinya kok kembali lagi. Iya, boleh. Tapi biar semakin fasih, semakin paham. Dan boleh dimanfaatkan untuk tanya jawab secara langsung ke kami, boleh. Itu yang kami tunggu. Jadi Bapak Ibu mungkin secara materi sudah hatam ya, kami ulang lagi bulan depan sama lagi. Tapi tanya jawabnya yang kami tunggu dari Bapak Ibu mungkin Desember ini, di Januari tanya lagi boleh. Sampai dengan Bapak Ibu tuntas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam sekali pendaftaran itu kami izinkan untuk 1 kali publikasi ilmiah. Ya, jadi kami batasi untuk 1 kali publikasi ilmiah. Apabila Bapak Ibu ingin publikasi lagi bagaimana? Nah, itu yang silakan Bapak Ibu bisa mendaftar kembali menjadi untuk registrasi berikutnya. Itu termasuk istilahnya, coba mungkin bisa Bapak Ibu bandingkan dengan Bapak Ibu publikasi di kampus tertentu ya, atau itu sifatnya sudah membayar, tidak ada publikasi, tidak ada bimbingan, revisinya kapan juga tidak tahu, bahkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak tahu kapan ya, lewat email kadang ya. Jadi itu yang mungkin kami tangani secara khusus lewat WA agar responnya cepat gitu, sehingga Bapak Ibu bisa terpublikasi dengan cepat dan terlayani dengan baik. Ya, jadi boleh? Jadi beberapa Bapak Ibu yang mungkin hadir hari ini juga merupakan publikasinya sudah ada yang lebih dari 1 kali. Mungkin bisa ditanya, ada yang mungkin nanti bisa menyampaikan, ada yang bahkan sudah 3 kali. Boleh, kami persilakan, boleh. Untuk yang berikutnya mungkin tentang studi literatur bisa ditambahkan oleh Pak Suwardi. Baik, untuk semua jenis penelitian Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menulis penelitian studi literatur, kemudian ada yang PTK, pengembangan, template itu berlaku untuk semua. Nah, perbedaannya apa untuk isi artikelnya? Mungkin akan berbeda pada metode penelitian. Kalau PTK, Bapak Ibu sampaikan metode penelitian di artikel ini adalah PTK. Kalau pengembangan, itu aja bedanya. Sama jenis data yang akan ditampilkan. Kalau penelitian literatur kan tidak ada angka-angka ataupun tidak ada tabel-tabel kadang di sana nanti. Silahkan cukup untuk dijelaskan narasi saja untuk penelitian literatur. Tapi sistematika yang digunakan sama di semua jenis penelitian ataupun jenis artikel. Itu Pak Randi. Baik, mungkin kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Ada ya. di kolom chatnya agak banyak Pak Randi. Kita coba bahas. Ya, oke. Silakan Pak Suwardi. Ya. Mungkin menjawab beberapa. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan. Untuk penelitian kualitatif, apakah hanya boleh 1 metode, misalnya hanya wawancara? Sebaiknya Pak Gunawan bisa menggunakan lebih dari 1. Apakah wawancara ditambah dengan observasi, dokumentasi juga diperlukan? Ya, untuk saling menguatkan gitu. Kalau hanya sekedar wawancara diragukan gitu kan, ataupun masih sedikit kurang kredibel nantinya. Itu dalam hasil penelitiannya. Jadi alangkah baiknya sama seperti penelitian ataupun di artikel kuantitatif ada tabelnya juga, data kuantitatifnya sudah ada, kemudian dijelaskan secara narasi juga. Sama juga dalam penelitian kualitatif. Ada juga nanti hasil wawancaranya seperti apa, triangulasinya gitu kan. Kemudian didukung dengan data dokumentasi ataupun hasil pengamatan Bapak Gunawan, itu akan memperkuat dari data penelitian yang ditampilkan. Kemudian kutipan langsung dan tidak langsung mungkin bisa dicek lagi di materi kedua. Nanti akan kami share semua rekaman videonya ataupun materinya yang sudah kami share untuk kutipan langsung dan tidak langsung sudah ada dan kita bahas di pertemuan kedua. Kemudian bolehkah orang lain menyalahkan hasil penelitian orang lain ataupun kita bandingkan seperti itu? Nah, itulah gunanya pembahasan dalam artikel.
Bapak Ibu bisa bandingkan antara hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan sekarang, Bapak Ibu bandingkan dengan hasil penelitian yang sudah ada ataupun penelitian orang lain. Bisa Bapak Ibu bandingkan apa perbedaan hasilnya, ataupun silahkan dicek lagi hasil-hasil secara rincinya. Apakah ada perbedaan? Mungkin tema ataupun topik penelitian Bapak Ibu sama, gitu ya. Tapi dari sisi hasil apa perbedaannya di sana? Bapak Ibu bisa bahas di hasil penelitian ataupun di artikel Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan penelitiannya semester genap, boleh. Dan ditunggu mungkin ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Rani tadi, kami tunggu meskipun di Januari, Februari yang selesai, tapi harapannya secepatnya tentunya. Dan ketika artikel Bapak Ibu sudah selesai, mungkin disegerakan sekarang gitu ya. Segerakan sekarang, tetapi publisnya nanti request gitu ya, Februari dipublis atau Maret gitu kan. Jadi Bapak Ibu kalau sekarang ditunda gitu ya, ditunda untuk artikelnya, besok dah Januari gitu ya, atau Februari, kadang agak males lagi kita buka gitu ya. Tapi kalau mumpung sekarang masih hangat-hangatnya gitu kan, teman-teman di grup juga wah rame-rame untuk mengirimkan artikelnya dan kami koreksi, sebaiknya dilakukan segera dan publisnya bisa kapan saja. Kalau sudah ada artikel gampang kita publis kapan saja Bapak Ibu mau. Nah itu. Lalu Ibu Tri Hertina tadi. Lalu silakan Pak Rani, mungkin ada yang ingin dibahas di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Ana Jarotul. Apa perbedaan rujukan yang ada di kajian pustaka dengan rujukan pada pembahasan? Kalau kajian pustaka pada artikel ilmiah itu tidak ada, Bapak Ibu. Di sebagian besar jurnal tidak mencantumkan kajian pustaka, sehingga tidak ada ya Bapak Ibu. Cuma ada beberapa, cuma istilahnya sangat sedikit sekali ada jurnal yang seperti itu. Untuk di jurnal kami tidak ada, kita gunakan format umum, tidak ada kajian pustaka. Mungkin kalau ditanya apa bedanya rujukan pada pendahuluan dan rujukan pada pembahasan, apa bedanya? Kalau rujukan pendahuluan itu adalah pendapat ahli atau hasil penelitian yang akan semakin memperkuat latar belakang. Sehingga Bapak Ibu untuk meneliti akan semakin yakin. Itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk pendahuluan. Tetapi rujukan pada pembahasan lebih pada hasil penelitian ataupun teori buku-buku boleh yang menunjang hasil. Jadi hasilnya ini Bapak Ibu akan selaraskan dengan pendapatnya ini. Apakah boleh membandingkan? Sebenarnya boleh, tapi kalau Bapak Ibu kesulitan dalam membandingkan ini dengan ini, takutnya nanti akan kesulitan dalam proses pembahasannya, lebih baik dicari sesuatu yang selaras, nanti akan mengarah pada track yang benar, itu biasanya akan jauh lebih mudah. Kemudian dari Bu Iim Surakarta atau Laila Hidayati, Laila siapa ini? Izin bertanya, kalau di jurnal yang memberikan ketentuan penulisan daftar pustaka menggunakan Mendeley, tapi di laptop saya nggak bisa diinstal aplikasi Mendeley, bagaimana? Kalau di jurnal kami tidak ada kewajiban Bapak Ibu menggunakan aplikasi. Jadi Bapak Ibu tulis manual boleh, sudah ada formatnya boleh. Tidak, selama ini yang saya tahu tidak pernah ada jurnal yang mewajibkan menggunakan aplikasi tertentu, tidak ada. Yang sering saya baca adalah penulis disarankan menggunakan Mendeley, Zotero, reference, dan lainnya. Itu kalimatnya adalah bukan mewajibkan, tapi disarankan. Ya, tetap hampir tidak menemukan di jurnal-jurnal tertentu menyatakan mewajibkan, nggak perlu. Nggak ada, maksudnya nggak ada, jarang. Sekalipun ada mungkin ya karena sifatnya dengan menggunakan Mendeley itu ada yang semakin mudah, ada yang semakin susah. Contoh ada jurnal tertentu yang dengan aturan tertentu ya, baku tertentu, maka kadang Bapak Ibu mencari di Mendeley nggak ada stylenya, masih harus mendownload, masih harus memodifikasi, malah susah biasanya gitu. Untuk di jurnal kami nggak ada, Bapak Ibu nggak perlu install kalau kesusahan. Kalau misalkan Bapak Ibu bisa, silakan boleh. Kemudian ini dari Bu Helda, mungkin sedikit ini sebenarnya lebih pada laporan ya, pada subbab hasil laporan PTK dideskripsikan aspek keberhasilan dan kelemahan. Mungkin laporan ini Ibu. Hasil monitoring dan refleksi tiap siklus, bahkan catatan lapangan ditulis dalam bentuk butir-butir sampai 6 butir.
Oh ini bagaimana meringkas itu untuk hasil penelitian. Nah, Bapak Ibu rangkum satu kalimat saja cukup. Jadi mungkin di dalam PTK mungkin rinci gitu ya, apa namanya hasil-hasilnya dibahas rinci, skor-skornya. Dalam artikel Bapak Ibu bisa buat sebuah diagram ataupun tabel yang sifatnya rekapitulasi yang padat sekali. Nah, ketika itu jadi padat, maka Bapak Ibu bisa apa namanya bahas gitu ya. Jadi tidak ada aturan seperti halnya laporan. Kalau dalam laporan PTK siklus 1 dibahas sendiri, siklus 2 sendiri. Terus kemudian masih dibahas lagi perbandingannya misalkan. Kalau dalam pembahasan artikel PTK boleh disendiri-sendirikan dengan padat dan jelas, boleh langsung digabungkan dengan membandingkan menjadi sebuah diagram, jadikan satu, misalkan siklus 1 ketinggiannya segini Pak, siklus 2 gini lah, itu boleh langsung boleh. Itu atau pakai tabel jadi satu, tabel siklus 1, tabel siklus 2 sampingnya gini boleh. Jadi tidak ada aturan harus sendiri-sendiri gitu enggak. Jadi boleh Bapak Ibu kembangkan sendiri. Mungkin itu bisa dilanjutkan lagi Pak Ri, atau 1-2 pertanyaan lagi boleh dicek. Satu lagi Bapak Ibu, untuk hanya sebagai penguat saja. Untuk penulisan kutipan Bapak Ibu di naskah, mungkin ada yang menggunakan halaman, juga mencantumkan halaman, ada juga yang tidak. Kami tidak memiliki apa istilahnya, tidak mengikat seperti itu. Kalau ada halaman oke, tidak ada juga sampai dengan tahunnya juga sudah oke. Yang saya ingin adalah, yang kami inginkan adalah konsistensi. Jika Bapak Ibu dari awal menggunakan halaman, misalkan Suhardi 2020 titik 2 halaman 1 gitu. Nah, maka kutipan-kutipan selanjutnya harus juga menggunakan halaman. Jangan sampai ada yang menggunakan halaman, ada yang sampai tahun, ada yang macam-macam. Yang kami inginkan adalah konsistensi. Jika memang berat untuk mencantumkan halaman, cukup sampai tahunnya saja. Oke? Lalu untuk artikel yang sudah selesai. Nah, artikel Bapak Ibu silahkan dikirim melalui WA Group. WA Group itu mungkin kalau sekarang kami kunci. Nah, setelah ini silahkan dikirim lewat WA Group dan di situ akan kami koreksi. Nah, hari ini kami sedikit pending karena kami akan berikan materi ini dulu. Kemudian silahkan dilanjutkan untuk artikel lengkapnya dikirim ke WA Group. Kemudian kami akan review di grup tersebut. Itu saja Pak Rani untuk malam ini. Baik, mungkin satu kali lagi ini ada gambaran mungkin tadi belum terjawab. Bagaimana penulisan keyword pada jurnal? Nah, ini sesungguhnya gampang-gampang susah dan cenderung gampang ya Bapak Ibu. Penulisan keyword tidak ada aturannya, menggunakan kata atau frase apa saja. Yang jelas minimal 3 dan maksimal 5 keyword atau kata kunci. Kata kunci yang Bapak Ibu tentukan paling mudah adalah dari judul. Ya, variabel-variabel yang terdapat dalam judul. Contoh, penerapan metode role playing untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi aritmetika sosial. Maka Bapak Ibu dapat tulis keywordnya adalah metode role playing, hasil belajar siswa, aritmetika sosial. 3 aja cukup, maksimal 5. Kalau mau ditambahi boleh. Tidak harus dalam judul Bapak Ibu boleh tambahkan kata atau frase tertentu yang memang terkait judul, boleh. Jadi nggak harus. Jadi yang dimaksud keyword itu bukan hanya satu kata, hasil, koma, belajar, bukan, tapi hasil belajar, gitu ya, hasil belajar. Mungkin itu dari kami, karena memang sudah jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat lebih. Untuk malam ini saya rasa cukup, artinya tidak hanya berhenti sampai di sini Bapak Ibu, secara materi sudah kita tuntaskan, tetapi secara diskusi ataupun Bapak Ibu ketika ingin menggali informasi dalam hal penelitian, penulisan, penyempurnaan artikel Bapak Ibu, silakan ditanyakan di grup. Itu tetap kami buka. Bahkan inilah bedanya kelas eksklusif dengan kalau mungkin Bapak Ibu ikut kelas-kelas virtual yang kami adakan. Kalau kelas virtual biasanya 1 minggu selesai dan memang kegiatannya sudah selesai. Kalau kelas eksklusif kami bimbing terus, bahkan hampir nggak pernah kita tutup grupnya. Sehingga Bapak Ibu tetap bisa bertanya, bukan hanya mengirimkan file artikel, draft artikel Bapak Ibu, tapi tanya sebanyak mungkin
Di sana sudah ada kami, ada saya, kemudian ada Bapak Dr. Suwardi, dan ada Bapak Ibu yang lain yang nantinya akan berdiskusi di sana, menjawab keluhan atau mungkin kesulitan dari Bapak Ibu dalam proses pelaksanaan penelitian dan juga penulisan karya tulis ilmiah. Nah, mungkin itu dari kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Saya banyak terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Suwardi yang sudah menyampaikan materi dari awal bulan sampai akhir. Sekali lagi Bapak Ibu, kelas ini tidak kami tutup. Bapak Ibu yang belum selesai segera diselesaikan. Selesai bulan depan pun tidak masalah, 2 bulan lagi tidak masalah. Cuma harus tetap semangat. Yang penting itu jangan sampai direvisi terus hilang ya. Ini kadang kami sedih. Bapak Ibu seringkali Pak minta maaf Pak, revisi sampai 5 kali 6 kali, nggak masalah Bapak Ibu. Tetap kami akan layani sampai benar-benar tulisan Bapak Ibu bagus, ilmu Bapak Ibu juga akan meningkat gitu ya. Yang kami khawatir justru bukan dari tulisan Bapak Ibu yang kurang baik, tapi Bapak Ibu hilang, itu yang kami khawatir ya. Sudah Bapak Ibu membayar tapi hilang kan eman Bapak Ibu. Jadi diselesaikan biar terpublikasi gitu ya. Mungkin itu dari kami. Mungkin sedikit informasi, kalau memang Bapak Ibu sudah terpublikasi, ingin mendapatkan versi cetak, misalkan 2 eksemplar, 3 eksemplar, atau berapapun itu, silakan nanti bisa hubungi admin di grup. Nanti akan kami cetakkan di percetakan, kemudian nanti akan kami kirimkan dengan jasa pengiriman. Nanti akan sampai di tempat Bapak Ibu. Untuk biayanya nanti rinciannya ada di grup, biasanya seperti itu. Mungkin itu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Sampai jumpa di grup WhatsApp. Bisa kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.